Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 6. Hari ini merupakan pertemuan kita yang keempat dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak ibu kelas 6 yang ibu sayangi, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu, hari ini pertemuan kita yang keempat, sekaligus hari ini kita melaksanakan PH1 karena untuk pelajaran 1 kita belajarnya 4 kali pertemuan langsung PH di pelajaran terakhir atau di pertemuan terakhir. Kenapa langsung PH, Bu? Karena kita kondisi sekarang kita tidak ada minggu PH-nya. Kalau kondisi normal di sekolah habis pembelajaran 4 kali, minggu depannya minggu kelima kita PH. Tapi karena kita pertemuannya dalam kondisi yang tidak normal tidak normal karena kondisi corona, makanya kita pembelajarannya 4 pertemuan untuk pelajaran 1 langsung PH di akhir pelajaran. Anak ibu kelas 6 yang ibu sayangi, sebelum kita mulai pelajaran kita, ibu menyampaikan terlebih dahulu anak ibu di rumah tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak karena walau bagaimanapun lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke anak ibu, hari ini kita lanjut pelajaran kita yaitu tentang, hari ini anak ibu ambil catatan, kita berjudul pelajarannya tentang memahami makna Quran surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini kita sudah belajar 4 kali pertemuan dengan hari ini. Yang pertama, membaca Quran surah Al-Kafirun. Yang kedua, menulis Quran surah Al-Kafirun. Yang ketiga, menghafal Quran surah Al-Kafirun. Jadi anak ibu, ayatnya sekarang anak ibu sudah pandai menulis, sudah hafal dan sudah pandai membaca, sudah hafal, sudah 3 kali pertemuan. Hari keempat ini, pertemuan keempat ini pelajaran kita adalah memahami makna Quran surah Al-Kafirun. Memahami makna ini kalau dibawa ke dalam bahasa Indonesia artinya arti atau terjemahan. Surah Al-Kafirun yang telah anak ibu pelajari pada minggu kemarin, ayat 1 sampai ayat 6. Kemarin kita sekedar membaca, melafalkan, menghafal, menulis, belum pakai arti. Hari ini dilanjutkan dengan memahami makna. Memahami itu artinya anak ibu paham, anak ibu mengerti, anak ibu tahu tentang Quran surah Al-Kafirun dan artinya. Tetapi anak ibu, sebelum kita memulai makna, kemarin ibu juga sudah perkenalkan bahwasanya Al-Kafirun ini artinya orang-orang kafir. Jadi anak ibu di dalam surah Al-Kafirun ini menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Maksudnya bagaimana? Bagaimana hubungan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Jadi kita tidak boleh saling memaksakan suatu agama kepada orang. Kita tidak boleh mengajak agama kita kepada agama teman kita atau agama teman kita ajak kepada agama kita, tidak boleh. Karena di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia kita telah diatur oleh undang-undang untuk saling hormat menghormati antar pemeluk agama yang lain. Dan itu disampaikan dalam peraturan pemerintah, dan hari ini di dalam Al-Qur'an pun Allah juga telah terlebih dahulu sebelum peraturan kita dibikin, terlebih dahulu dari zaman Nabi Muhammad Allah telah menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Jadi Allah telah terlebih dahulu menganjurkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW untuk saling hormat menghormati. Makanya judul buku kita itu kemarin indahnya saling menghormati. Jadi jika kita saling hormat menghormati dengan pemeluk agama lain, maka kehidupan kita akan terasa indah. Kalau kita saling hormat menghormati, tidak bermasalah atau tidak memaksakan agama kita kepada agama yang lain. Anak ibu, pelajaran kita hari ini judulnya memahami makna Quran surah Al-Kafirun. Anak ibu tulis ayat 1 nanti pada buku catatan atau melihat juz amma. Ayat 1-nya, Qul ya ayyuhal kafirun. Maknanya atau artinya,
Katakanlah wahai orang-orang kafir. Itu kalau di dalam juz amma ada dalam kurungnya Nabi Muhammad. Jadi katakanlah wahai orang-orang kafir, itu Nabi Muhammad yang mengucapkan kepada orang-orang kafir. Makanya itu ada dalam kurungnya Nabi Muhammad. Jadi anak ibu semua, Qul ya ayyuhal kafirun, sambil belajar, sambil menghafal, sambil mencatat, sambil menghafal. Menghafal ayat, hafal arti. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Muhammad mengatakan aku, la tidak, a'budu tidak aku. Jadi aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu, antum itu artinya kamu. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi aku tidak akan menyembah, kamu tidak akan menyembah. Makanya kalau kita saling, kamu menyembah yang kamu sembah, aku menyembah yang aku sembah, makanya terjadilah saling hormat menghormati. Jadi ibu ulang ayat 3, kamu tidak dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ayat 4, wala ana abidum ma abattum. Dan aku, ana, aku, saya, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah, apa yang kamu sembah. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi anak ibu, wala ana abidum ma abattum. Ayat 5 sama dengan ayat 3. Jadi anak ibu, ayat 3, ayat 5 sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi anak ibu, ayat 1 sampai 6 itu materinya, anak ibu kalau nanti ada yang bertanya, surah Al-Kafirun itu menjelaskan tentang apa atau keluar dalam soal PH, tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Kalau ada yang tidak tahu dengan toleran, coba lihat pelajaran itu, pelajaran IPS apa PPKN kelas 5 itu sudah belajar toleransi. Toleransi itu rasa saling hormat menghormati, rasa keberagamaan yang tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Jadi rasa toleran itu kalau dibawakan ke bahasa kita itu rasa tenggang rasa. Rasa toleran, ada toleransi, ada tenggang rasa, ada sikap hormat kita terhadap orang lain. Jadi anak ibu jelaskan lagi, untuk pelajaran memahami makna ini anak ibu harus hafal ayat dan arti. Nanti anak ibu ayat dan artinya dihafal untuk hari ini, hari Senin ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Lanjutkan ayat 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi anak ibu tugasnya apa? Hari ini salin ayat dan arti. Ayat arti pada buku catatan, tidak untuk dipoto. Jadi jangan dipoto pula catatannya sama ibu. Setelah dibikin catatannya, ayat arti, lalu kemudian dihafal dan divideokan kepada ibu, video baca surat Al-Kafirun dan arti. Membaca artinya, tidak langsung arti semua. Jadi yang dibaca ayat arti seperti kita di sekolah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nanti anak ibu ambil juz amma, salin arti yang ada pada juz amma dan ayat yang ada pada juz amma. Bu,
Kalau ada yang bertanya, kemarin sudah ada Bu ayatnya. Kalau sudah ada ayatnya tulis artinya di bawah, boleh. Tetapi menghafalnya tidak seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai terakhir lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang kusembah, tidak seperti itu. Ayat baca arti, baca ayat, baca arti. Jadi videonya hafal ayat arti dari 1 sampai 6. Oke, paham anak ibu? Ibu kasih waktu sampai jam 4 sore. Setor hafalan ayat dan artinya. Setoran hafalan dan ayatnya paling lambat jam 4 sore. Karena hari ini kita PH, setoran videonya nanti terakhir setelah PH. Setelah pelajaran ini ibu kasih soal PH, anak ibu kerjakan pada buku PH, soalnya dibuat pada buku PH pakai tanggal, dan anak ibu bikinnya di buku PH. Setelah selesai jawabnya dipoto dan dikirim ke WA pribadi. Jadi tugas 2 ya. Yang pertama PH pada buku PH, yang kedua mencatat arti pada buku catatan, dan tugasnya setoran hafalan ayat dan arti dalam bentuk video. Jadi anak ibu jangan nanti nanya lagi di WA, tugas apa hari ini Bu? Apa yang dibikin Bu? Itu sering sekali yang WA ibu. Jadi kalau videonya tidak didengar dengan baik, tidak akan paham. Makanya ibu setiap belajar pasti bikin video. Tidak bisa tidak, karena kalau tidak ibu kasih video, nanti kalau ibu tulis teks saja pada grup, bisa jadi anak ibu ada yang telah terhapus. Kalau video kan bisa tengok YouTube, bisa tonton berulang kali sampai anak ibu paham. Seandainya pelajaran minggu kemarin juga tidak tahu, bisa bisa lihat YouTube. Baiklah anak ibu, udah salah ibu ngomongnya. Ibu ulang lagi, hari ini tugasnya video, hafalan, arti, dan ayat surat Al-Kafirun paling lambat jam 4 sore. Yang kedua PH. PH-nya pada buku PH, soalnya ada di grup WA. Nanti ibu kirim. Kita sudahi pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak ibu paham dengan video ini. Seandainya ada yang kurang jelas karena hari ini udah ibu bikin video udah terlalu banyak, mungkin ada salah dalam pengucapan, ibu mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada orang tua di rumah. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.